Bab 1695. Kakek warrior, aku telah melakukan kesalahan. Memusnahkan seluruh keluargamu. Mendengar kata-kata warrior yang, kelopak mata ketiga orang di lapangan melompat. Warrior yang berasal dari keluarga Yang, dan warrior yang ingin menghancurkan keluarga Yang. Ketika warrior yang selesai mengatakan itu, dia telah menghilang. Tetapi segera, dia muncul di depan Xianiqin lagi, kemudian meraih Xianiqin dengan tangan kanannya, dan saat berikutnya, dia menghilang di tempat bersama dengan Xianiqin. Di tempat, hanya Fenggoli dan Karen Xie yang tersisa. Nona Ye, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke keluarga yang bersama dengan warrior Yang? Fenggoli tiba-tiba berkata. Karen Xie melirik Fenggoli, aku telah mengambil barangnya, bisakah aku tidak pergi? Fenggoli sedikit merenung, lalu berkata, Nona Ye, maafkan ucapanku, keluarga yang tidak sesederhana itu. Karen Xie berkata, kenapa? Fenggoli berkata, Nona Ye, di galaksi Bima Sakti, terdapat 8 keluarga besar di alam semesta kelas tengah. Setiap keluarga memiliki warisan dan kartu tersembunyinya sendiri, yang tidak dapat kamu bayangkan. Karen Xie berkata, lalu bagaimana warrior yang bisa melarikan diri dari keluarga Yang? Fenggoli melirik Karen Xie, dan berkata, terlepas dari beberapa keluarga besar, tidak ada yang tahu tentang masalah ini, Nona Ye, identitasmu tidak biasa. Karen Xie tidak berbicara. Karen Xie berkata lagi, warrior yang dapat melarikan diri dari keluarga Yang, itu adalah kartu trufnya yang berkali-kali berada di luar harapan keluarga Yang, dan keluarga yang sama sekali tidak memanggil master yang berada di luar. Selain itu, seperti yang kukatakan sebelumnya, setiap keluarga memiliki kartu truf yang tidak boleh dilihat orang. Apakah kamu tahu mengapa tidak boleh dilihat oleh orang? Karena kartu truf itu hanya dapat muncul ketika keluarga itu berada di antara hidup atau mati. Karen Xie berkata, apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa aku menemani warrior yang ke keluarga Yang untuk mati? Fenggoli mengangguk, bukannya aku meremehkan kalian berdua, tapi kalian berdua benar-benar tidak bisa mengalahkan keluarga Yang. Karen Xie tersenyum kecil, Fenggo, setahun kemudian, jika warrior Yang dan aku tidak mati, kamu bahkan tidak akan bisa melawan 3 serangan dari kami berdua. Setelah berbicara, Karen Xie berbalik dan pergi. Apa maksudmu? Fenggoli tiba-tiba berkata. Karen Xie berhenti dan berkata, bagaimana mungkin aku yang merupakan seorang kultivator pedang bisa takut melakukan sesuatu? Keluarga yang sangat kuat, tapi aku tidak takut. Jika aku pergi, dan tidak bisa mengalahkannya, aku hanya perlu melarikan diri. Jika takut, maka aku sama sekali tidak akan berani pergi ke sana. Saat berbicara tentang ini, dia berhenti dan berkata lagi, warrior yang baru saja mengatakan bahwa setiap orang harus menempuh jalan mereka sendiri. Sekarang aku sedikit mengerti apa yang dia maksud. Fenggoli, kamu terlahir dalam keluarga besar membuatmu, tapi juga membatasimu. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya bergetar, dan berubah menjadi cahaya pedang, kemudian menghilang ke langit. Di tempat, Fenggoli terdiam. Puluhan ribu mil jauhnya, warrior Yang dan Xianiqin melesat sampai ke pedang pengendali. Setelah waktu yang lama, warrior Yang berhenti, lalu menatap Xianiqin di sampingnya dan berkata, Nona Xiao, kamu mengatakan bahwa keluarga Yang telah mengirim seseorang ke galaksi Tianxuan. Apakah kamu mengetahui posisi dari orang yang mereka kirim? Xianiqin terdiam lama, lalu berkata, keluarga besarku mengetahuinya, tapi aku tidak tahu.
Apakah kamu tidak langsung kembali ke galaksi Tianxuan? Warrior yang menggelengkan kepalanya, medan perang tidak mungkin berada di galaksi Tianxuan. Awalnya, dia ingin pergi langsung ke galaksi Tianxuan, tetapi akhirnya dia berubah pikiran. Jika dia kembali ke galaksi Tianxuan, maka dia akan jatuh ke pasif abadi, dan medan perang tidak bisa berada di galaksi Tianxuan, karena galaksi Tianxuan terlalu kecil untuk menahan pertempuran skala besar. Karena itu, medan perang hanya bisa dilakukan di galaksi Bima Sakti. Xianikin adalah orang yang cerdas dan langsung mengerti apa yang dimaksud Warrior Yang. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Meskipun aku tidak tahu siapa yang dikirim oleh keluarga Yang, ataupun keberadaan mereka, tetapi keluarga besarku mengetahuinya." Warrior yang memandang Xianikin untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Keluarga besarmu yang memintamu untuk datang mencariku." Xianikin melirik Warrior Yang, "Bagaimana kamu bisa mengetahuinya?" Warrior yang sedikit menggelengkan kepalanya, "Katakan tujuan keluarga Qin padaku." Xianikin terdiam lama, lalu berkata, "Leluhur tahu bahwa kamu akan menanyakan ini, jadi dia memintaku untuk menjawab, apa yang bisa kamu berikan kepada keluarga Qin." Warrior yang terdiam. Apa yang bisa dia berikan kepada keluarga Qin? Dia tidak bisa memberikan apa-apa sekarang. Xianikin melanjutkan, "Leluhur mengatakan bahwa dia juga adalah orang yang lurus dan tidak suka main-main. Membantumu hanyalah masalah sepele bagi keluarga Qin, dan tujuannya adalah dia berharap kamu dapat mengingat budi dari keluarga Qin. Jika kamu tidak mati di masa depan, kamu bisa membalasnya atau juga boleh tidak membalasnya." Warrior yang terdiam lama, lalu berkata, "Aku akan mengingat budi ini." Xianikin sedikit mengangguk, lalu menjentikkan jarinya, dan sebuah gulungan muncul di depan Warrior Yang. "Ini adalah master yang dikirim oleh keluarga Yang ke galaksi Tianxuan. Jangan kehilangan gulungan ini." Begitu keluarga Yang memiliki pergerakan baru, dan keberadaannya master yang diutus oleh keluarga Yang ke galaksi Tianxuan, keluarga Qin akan menyebarkannya ke gulungan ini. Warrior yang melirik gulungan itu dan berkata, "Terima kasih." Setelah berbicara, Warrior yang berbalik dan menghilang di tempat. Pada saat ini, Xianikin buru-buru berteriak, "Keluarga Yang mengirim alam alami. Aku bisa melawan 10 dari mereka." Sebuah suara datang dari langit yang jauh. Suara ini adalah milik Warrior Yang. Melawan 10. Di tempat, Xianikin tercengang. Di tengah langit berbintang yang luas, seorang pria melintasi langit berbintang seperti bintang jatuh. Di dada kiri pria itu, ada kata, yang kecil. Orang ini adalah Reno yang dari keluarga Yang. Tidak lama, Reno yang akan keluar dari alam semesta kelas tengah dalam galaksi Bima Sakti. Dan pada saat ini, Reno yang tiba-tiba berhenti karena seorang pria muncul di depannya. Warrior Yang. Pria ini tidak lain adalah Warrior Yang. Warrior Yang. Reno yang menatap Warrior Yang, ucapan kepala keluarga benar, "Kamu akan muncul." Warrior yang berjalan perlahan menuju Reno yang dalam kehampaan. "Sebelum kamu mati, aku ingin mengetahui satu hal. Siapa yang mengusulkan ide untuk menyentuh kerabatku?" Reno yang mencibir, "Warrior Yang, jika tebakanku benar, pasti ada orang yang sedang membantumu secara diam-diam. Biar ku tebak, apakah itu adalah keluarga Ying, keluarga Wu, atau keluarga Qin?" Warrior yang berhenti, "Kalian mengetahui bahwa terdapat orang yang sedang membantuku." Reno yang mencibir, "Keluarga yang memiliki pengkhianat sepertimu, bagaimana mungkin keluarga besar lainnya tidak memanfaatkannya?" Tentu saja, ini adalah hal yang normal,
bahkan keluarga yang akan melakukan ini. Pengkhianat. Warrior yang terkekeh, aku, Warrior yang, adalah pengkhianat bagi keluarga yang, kenapa ucapan ini terdengar sangat lucu. Namun, itu juga sangat normal. Manusia selalu suka berdiri di atas moralitas yang tinggi, kemudian mendorong semua hal buruk kepada orang lain. Saat berbicara tentang ini, Warrior yang menggelengkan kepalanya, karena kamu tidak ingin menjawab pertanyaanku, maka mati saja. Setelah selesai bicara, Warrior yang hendak menyerang, pada saat ini, ruang di sekitar Warrior yang tiba-tiba bergetar, dan segera, 5 orang tua berjubah hitam muncul di sekitar Warrior yang. 5 alam alami. Penyergapan. Mata Warrior yang sedikit menyipit, keluarga Qin mengkhianatinya. Pikiran ini muncul di dalam benaknya. Pada saat ini, Reno yang tiba-tiba berkata, Warrior yang, meskipun keluarga yang tidak tahu siapa yang sedang membantumu secara diam-diam, namun itu tidak masalah bagi kami sama sekali, karena kami menginginkan adanya pihak lain yang membantumu. Warrior yang melirik kelima orang tua di sekitarnya, lalu menatap Reno yang 5 alam alami. Sepertinya tidak cukup. Reno yang tersenyum kecil, cobalah terlebih dahulu, jika tidak cukup, kami masih memiliki hal yang lebih baik. Setelah mengatakan itu, Reno yang membungkuk sedikit ke 5 orang berjubah hitam dan berkata, 5 tetua yang kuhormati, meskipun orang ini adalah bagian dari keluarga yang, namun dia dan keluarga yang telah menjadi musuh bebuyutan, bahkan jika dia adalah seorang jenius, tapi jika tidak menyingkirkannya sekarang, keluarga yang pasti akan menderita bencana di masa depan, jadi tolong jangan berbelas kasih padanya. Pada saat ini, di antara 5 lelaki tua berjubah hitam, seorang lelaki tua dengan tongkat hitam berdiri, dia melirik Warrior yang, kemudian berkata, namaku adalah Nex Yang, aku adalah orang yang melihat pertumbuhan ayahmu. Warrior yang sedikit mengangguk, sepertinya kamu telah hidup sangat lama. Nex yang sedikit mengangguk, kami berlima telah hidup untuk waktu yang lama. Aku merasa sangat menyesal tentang masalahmu. Jika kami tidak sedang mengurung diri untuk berlatih, kami berlima pasti akan menghentikan keluarga besar melakukan hal ini kepadamu. Mendengar ini, ekspresi Reno yang di samping sedikit tidak enak dilihat. Pada saat ini, Nex yang berkata lagi, sayangnya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Karena kamu memiliki dendam terhadap keluarga besar, dan dengan karaktermu, kamu pasti akan membalas dendam pada keluarga besar di masa depan. Warrior yang tersenyum dan berkata, jadi aku harus mati, kan? Nex yang berkata, tidak, aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Selama kamu bersumpah demi jiwamu bahwa kamu tidak akan balas dendam terhadap keluarga yang, dan menyerahkan 2 jiwa, maka kami berlima dapat menyelamatkan hidupmu. Menyerahkan 2 jiwa. Warrior yang tertawa, aku awalnya berpikir bahwa ada beberapa orang yang dapat berpikir jernih di dalam keluarga yang, tetapi tampaknya aku masih terlalu naif. Mari berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung. Setelah kata-kata itu jatuh, Warrior yang tiba-tiba menghilang di tempat, dan pada saat dia menghilang, Nex yang dan yang lain tiba-tiba menyerang, kelimanya bergerak dengan tangan ke depan, ruang itu tiba-tiba berkontraksi lapis demi lapis, dan ruang-ruang ini langsung berkontraksi menjadi sangkar kecil untuk menjebak Warrior yang, dan di luar sangkar ruang kecil, terdapat lubang hitam ruang besar, lubang hitam ini berukuran ribuan kaki. Pada saat ini, Reno yang tiba-tiba tersenyum dan berkata, Warrior yang, ini adalah ruang nyata yang mengembunkan ruang hingga ekstrim, ditambah dengan kekuatan 5 tetua,
jangankan kamu yang sekarang, bahkan jika kamu adalah alam alami, kamu juga tidak bisa melarikan diri. Di sangkar luar ruang, warrior yang melirik sangkar luar ruang di depannya. Dia memegang pedang di tangan kirinya dengan ringan, dan sangkar luar ruang tidak bergerak sama sekali. Hahaha. Pada saat ini, Reno yang tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Warrior yang, kamu." Saat sedang berbicara sampai di sini, wajah Reno yang tiba-tiba berubah secara dramatis. Pada saat ini, semua rambut di tubuhnya berdiri, dan instingnya dalam krisis. Perasaan itu membuat tubuhnya berkedip dan melarikan diri dari tempat itu. Segera, dia muncul 100 kaki jauhnya, tetapi begitu dia berhenti, salah satu tangannya tiba-tiba terjatuh dari bahunya. Di tempat ini, semua orang melihat warrior yang masih berada di tempat, tetapi sangkar ruang di sekelilingnya telah hilang. Warrior yang melangkah ke dalam kehampaan dan berjalan perlahan menuju Reno dan yang lainnya, bukan tidak mungkin bagiku dan keluarga yang untuk berdamai. Seperti ini saja, biarkan kepala keluarga Zodi datang dengan kepala orang-orang yang terlibat dalam pengepunganku sambil berlutut, dan mengucapkan 100 kali kalimat ini, "Kakek warrior, aku telah melakukan kesalahan, dengan ini masalah antara aku dan keluarga yang sudah berakhir. Bagaimana?" Bersambung.